Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ribut lagi, rusuh lagi, baku hantam lagi, dan seterusnya. Kayaknya ini udah jadi ciri khas sepak bola kita kali ya. Nggak di Tarkam, nggak di EPA, Liga 4, Liga 3, Liga 2, bahkan Liga 1 pun masih banyak yang kayak gitu, ribut. Katanya sih ribut-ribut kayak gini tuh tradisi katanya. Tradisi kok ribut sih? Ada. Kalau ditanya nih, kalau kita tanya nih sama orang-orang yang berkepentingan ngurus sepak bola kita di atas sono, pasti jawaban mereka kayak gini nih. Ini juga kita lagi benahi dan kita upayakan agar bisa kita atasi. Betul dong, kalau kita tanya pasti jawabannya kayak gitu. Tapi kalau kita tanya sama supporter, pasti jawabannya gini nih. Ya sepak bola mah kalau nggak rame mending main catur aja bang. Iya kan? Begitu jawabannya kan? Iya sih, tapi kan minimal gini loh ya. Minimal tuh ada upaya. Upaya apa kayak gitu buat meminimalisir hal-hal kayak gini. Nah katanya sih di federasi kita ada nih Esko yang ngurusin soal supporter. Siapa ya itu Esko yang ngurusin soal supporter? Tapi kok selama ini kita nggak pernah ngeliat ya dia ini nyambangin ataupun berkumpul dengan para supporter ya. Malah kita tuh kebanyakan ngelihat dia ini ya, si orang yang ngurusin soal supporter di federasi ini malah kebanyakan apa ya, sibuk ngejilatin ketuanya ya. Ada ente kadang-kadang ente ya. Ya buat orang yang ngurusin masalah supporter di federasi ini minimal gini loh ya, ada kayak sebulan sekali gitu adakan pertemuan dengan pihak supporter. Jangan ini mah giliran federasi aja ada yang hal bagus-bagus, berame posting sana sini, collab sana sini, benar nggak? Lah kan tugas dia ini ngurusin masalah supporter. Ini malah sibuk apa? Sibuk nyinyirin orang yang udah kagak ada di Indonesia. Atau yang paling lucu adalah ada pelatih nih belum kerja apa-apa nih, udah dipuja-puji lo sama dia. Giliran kita kritik, lu banyak bacot, dia kagak terima. Lah bagaimana urusannya kalau yang ngurusinnya orang-orang kayak gini? Kan masalah utama sepak bola kita, masalah utama supporter ribut itu cuma gara-gara wasit loh. Wasit yang kadang-kadang kagak bener kerjanya. Kalau ada yang mengintimidasi kalian, laporin ke saya. Ketuanya sih udah bener nih bilang sama wasit. Kalian kalau ada yang mengintimidasi, kalian lapor aja sama saya. Lagi mana mau lapor kalau yang mengintimidasi, intimidasinya pakai duit. Dan yang ngeintimidasi orang-orang dalam. Ya wasit juga mau lo kehilangan mata pencarian lo kan gitu. Penonton itu sebenarnya simple lo keinginannya. Kalau di pertandingan ada wasit yang kagak bener, udah nggak usah banyak bacot, copot, pecat, beres. Penonton gak bakalan ribut kok. Lah ini tiap ada kontroversi akibat wasit dan penonton ribut, penonton yang disalahin, klub yang didenda. Lah kepriwe kayak kue, yo wis ndak semomet nyong iki. Delang bal-balan kayak kue, mendingan nyong turu disit. Lanjut ya, ini ada yang minta kami bahas soal Persikabo ya. Ini nambah lagi nih tim yang atau klub yang terancam bangkrut ya. Kemarin ada Sriwijaya nih, ada PSMS Medan. Sekarang ada Persikabo. Nah, lihat nih, pemain aja sampai cekcok sama supporter dan manajemen. Pemain dituntut main mengeluarkan seluruh kemampuannya, tapi pemain makan aja sulit. Lah ini gimana ceritanya? Sebuah klub profesional perkara makan pemain aja sulit. Yang mending klub Tarkam dong kalau gitu. Ini fansnya Persikabo sampai minta tolong loh buat menyelamatkan Persikabo. Soalnya Persikabo ini terancam hilang dari peredaran. Sekarang Persikabo ini terjun ke Liga 3 loh. Kalau komentar kami pribadi, terlepas permasalahan keuangan yang menimpa Persikabo ataupun kesulitan keuangan Persikabo sampai pemain susah buat makan, kan menurut kami gini loh, Persikabo kan emang seharusnya di Liga 3. Maaf loh, bukan kami nggak menghargai ataupun menghina Persikabo loh ya, tapi kita akan kasih sedikit sejarah dulu deh biar kalian nggak salah paham.
Persikabo yang sekarang ada di Liga 2 itu, ini kan awalnya bukan murni Persikabo, tapi adalah PSTNI. Nah, PSTNI itu adalah gabungan dari PSMS Medan dengan TNI. Itu terjadinya di 2015. Nah, pertanyaannya di 2015 Persikabo yang asli ada di mana? 2015 Persikabo asli itu masih ada di Divisi 3. Nah, 2019 PSTNI ini yang waktu itu bernama PS Tira ya, itu pindah ke Bogor dan berkolaborasilah dengan yang namanya Klub Persikabo dan menjadi Tira Persikabo dan main di Liga 1. Padahal posisi Persikabo waktu itu masih ada di Liga 3. Tapi lantaran berkolaborasi atau merger dengan PSTNI, ya udah akhirnya Persikabo pun loncat 2 tingkat langsung ke Liga 1. Nah, di 2022 usai TNI ini mampu nih membuat atau naikin Persikabo secara cepat ke Liga 1, akhirnya TNI pun memisahkan diri dari Persikabo dan akhirnya Persikabo pun kembali menggunakan nama Persikabo 1973 dan nangkring di Liga 1. Padahal awalnya tim ini adalah tim Liga 3. Jadi kalau sekarang terlempar ke Liga 3 ya buat kami ini hal yang wajar karena kan awalnya kalian memang tim Liga 3. Jadi kalau supporternya Persikabo minta Persikabo ini diselamatkan agar nggak lenyap atau paling tidak bertahan di Liga 2 ataupun mungkin bisa kembali ke Liga 1, ya gampang caranya, cari pihak-pihak yang bisa merger lagi atau bergabung lagi dengan Persikabo, entah itu dari TNI. Sebab selama Persikabo menggunakan embel-embel TNI, ini tim sih luar biasa lu ya, ditakutin lu 2018, 2017 itu ditakutin Persikabo. Memang apa ya, sebuah hukum alam yang terjadi ya, tim-tim yang memang loncat ya dari liga-liga sebelumnya atau mungkin tim-tim yang tadinya dari tim antah berantah ya emang dikembalikan ke liga antah berantah juga. Sekarang udah 2 sih sebenarnya. Yang pertama Bayangkara FC. Bayangkara FC kan dari tim yang antah berantah tadinya, terus tiba-tiba masuk ke Liga 1 ya, akhirnya sekarang apa ya, diturunin lagi ke Liga 2. Yang kedua juga Persikabo yang awalnya dari tim Liga 3 ya harus kembali ke Liga 3 ya buat kami hal yang wajar. Nah, tersisa klub apa ya yang masih nangkring di Liga 1 yang berasal dari tim Liga 3 atau tim antah berantah? Ada yang bisa tahu? Silahkan komentar. Tim apa itu ya? Nah, bicara soal klub bangkrut, jujur kami tuh salut loh sama para pemain PSM Makassar. Ini tim lagi ancur-ancurnya loh soal keuangan. Bahkan pelatih Bernardo Tavares pun kemarin bilang nih, kami nggak ada gaji, nggak ada bonus. Padahal kami akan bermain besok. Tentu saya sendiri dan banyak dari pemain sudah lelah dengan situasi ini. Tapi PSM malah lolos ke semifinal ASEAN Club Championship. Buat kami ini aneh. Kenapa aneh? Karena kami pun pernah ngerasain loh saat jadi pemain bola. Pemain bola itu kalau udah bicara soal gaji, mau itu belum digaji ataupun gaji belum turun, gaji ditunggak, itu main aja males loh. Tapi lihat pemain PSM yang katanya gajinya belum diterima atau ditunggak, kok mainnya bisa ngotot kayak gitu, bahkan bisa lolos ke semifinal ASEAN. Akhirnya kan apa? Ini menimbulkan 2 persepsi atau 2 tudingan. Yang pertama ini tuh cuma kebohongan Tavares. Yang kedua ada konflik nih antara Tavares dengan manajemen PSM. Sekarang secara logikanya gini loh, kalau pemain nggak digaji aja mainnya kayak gitu ngototnya, gimana kalau digaji full? Ini PSM bisa-bisa nggak ada yang bisa ngalahin di liga dong. Makanya kami mikir ini aneh dan nggak masuk akal. Ada pemain nggak digaji tapi mainnya bisa ngotot. Ya itu pendapat kami. Dari Persib Bandung, jelang lawan PSS Semarang di pekan ke-22, ada berita kurang baik nih menerpa Persib Bandung, yakni badai cedera yang terus menghampiri sejumlah pemain Persib. Siapa aja ya? Nah, untuk siapa aja pemain yang kembali cedera di Persib, kita akan simak selengkapnya nanti ulasannya dalam prediksi pertandingan. Begitupun dengan PSS Semarang nih.
Jelang lawan Persib, ini PSIS diterpa masalah yang cukup serius. Masalah apa ya? Makanya simak nanti di prediksi pertandingan esok hari. Dan inilah jadwal pertandingan 4 tim teratas Liga 1 sementara di pekan ke-22. Pertama, Persib sebagai pemuncak klasemen akan jumpa tim biru tengah, yakni PSIS Semarang di Semarang. PSIS sendiri saat ini ada di posisi 13. Yang kedua, Persija Jakarta sebagai runner-up sementara akan jumpa tim peringkat 4, yakni Dewa United di Pakansari. Ini sih bisa dibilang Persija ini away rasa kandang, karena memang ya kandang Persija di situ juga sih ya. Kan Persija pakai 2 kandang ya, Patriot dan juga Pakansari. Nah, ini akan menarik ya kalau laga antara Persija lawan Dewa United. Yang ketiga, Persebaya yang sekarang ada di posisi 3 ini akan jumpa Persis Solo yang ada di posisi juru kunci di Manahan Solo. Kalau Persib menang lawan PSIS, poin Persib jadi 49. Kalau imbang jadi 47, kalau kalah tetap 46. Tapi kalau Persija menang, otomatis tetap di urutan 2 dengan 42. Kalau imbang ya tergantung nih siapa yang menang antara Persebaya dan juga Persis Solo. Kalau Persebaya kalah dari Persis Solo sementara Persija menang, ya urutannya akan sama seperti ini. Tapi kalau Persebaya kalah dari Persis Solo sementara Persija kalah dari Dewa United, maka Dewa United yang akan melompat ke posisi 2 dan Persebaya akan terlempar ke posisi 4. Jadi sangat menarik ya pertarungan 4 tim besar di pekan ke-22 ini.